terhadap orang tua yang berbeda keyakinan saja, terhadap orang tua yang syirik, terhadap orang tua yang mengintimidasi anaknya untuk berpindah agama, Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Apalagi terhadap orang tua yang sama-sama muslim, apalagi terhadap orang tua yang memperkenalkan Allah kepada anaknya, yang menyapih anaknya, yang memberikan pendidikan akhlakul karimah kepada anaknya, maka seorang anak wajib memberikan pengabdian terbaik, wajib memberikan kebaktian terbaik kepada kedua orang tuanya. Disinilah keindahan susunan kata-kata Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawanku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, kembali kita menghadapkan segenap rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah zuhur berjamaah. Semoga Allah takdirkan kita istiqamah sampai akhir hayat. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tingkatan berbakti kepada kedua orang tua. Ada 3 surat dengan redaksi yang hampir sama yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama terdapat dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insanu biwalidayhi. Wa wassaynal insanu biwalidayhi. Dan diperintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 8, di mana ada penambahan kata husna. Wa wassaynal insanu biwalidayhi husna. Dan diperintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dipakai kata husna sulasi mujarrad. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat 15, dipakai redaksi ihsana. Wa wassaynal insanu biwalidayhi ihsana. Dan diperintahkan kepada manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ihsana adalah bentuk kata dari sulasi mazid, artinya terbaik. Lalu apa perbedaan ketiga redaksi ini yang artinya secara umum artinya sama? Disinilah letak keistimewaan linguistik Arab. Maka di sini ada namanya siyakul kalam, konteks kalimat. Bagaimana konteks kalimat itu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka kita lihat yang pertama dalam surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi. Apa konteksnya? Konteksnya adalah di ayat sesudahnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bi'ilm
fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua yang dimaksud kita harus berbuat baik kepadanya dalam ayat Luqman ayat 14 ini adalah orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya, di mana orang tua itu adalah seorang yang kafir, menyuruh anaknya untuk berbuat kafir atau kesyirikan, bahkan mengintimidasi. Kalau kau tidak mau mengikuti perintah ayah ibumu, diancam anaknya, intimidasi. Tetapi Allah tetap menegaskan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan kedua orang tua itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuai dengan adat kebiasaan bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya, bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 8 ditambah kata-kata husna. Wa wassaynal insanu biwalidayhi husna. Berbuat baik juga. Konteksnya apa? Konteksnya di sini orang tuanya tetap orang tua yang kafir, musyrik. Tetap mengajak anaknya kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, tetapi tidak mengintimidasi, tidak memaksa. Maka Allah tambah kata-kata husna, berbuat baik. Berbuat baik yang sewajarnya. Puncaknya perbuatan baik itu adalah di surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insanu biwalidayhi ihsana. Dan hendaklah diperintahkan kepada setiap manusia berbuat yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Apa konteks kalimatnya? Konteks kalimatnya bahwa orang tua ini adalah orang tua yang taat, yang soleh, yang muslim. Maka terhadap orang tua yang soleh, yang beriman, ihsana, berikan pengabdian terbaik, berbakti dengan cara yang terbaik untuk mereka. Apa pesannya jemaah zuhur yang dimuliakan Allah? Terhadap orang tua yang berbeda keyakinan saja, terhadap orang tua yang syirik, terhadap orang tua yang mengintimidasi anaknya untuk berpindah agama, Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Apalagi terhadap orang tua yang sama-sama muslim, apalagi terhadap orang tua yang memperkenalkan Allah kepada anaknya, yang menyapih anaknya, yang memberikan pendidikan akhlakul karimah kepada anaknya. Maka seorang anak wajib memberikan pengabdian terbaik, wajib memberikan kebaktian terbaik kepada kedua orang tuanya. Disinilah keindahan susunan kata-kata Al-Quran. Sehingga dari sini kita memperoleh sebuah kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Betapapun sulitnya kondisi kita, betapapun musibah yang kita alami, betapapun pahitnya hidup yang kita jalani, yang namanya kedua orang tua harus kita berbakti kepadanya. Jangan hendaknya anak, istri menjadikan kita terhalang untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wajar kiranya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibu itu adalah bypass menuju surga. Orang tua itu jalan terbaik, jalan tercepat untuk mencapai surganya Allah. Maka orang-orang yang berfikir lurus, orang-orang yang berfikir hanif, tidak akan pernah menyia-nyiakan kedua orang tuanya, apalagi menyia-nyiakan ibunya. Bahagiakan mereka, dan kebahagiaan itu tidak melulu dengan harta. Berikan mereka perhatian,
Bahkan di dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah tegaskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tetap dipakai kata-kata ihsana, dan di ujungnya, jika engkau dapati mereka dalam keadaan tua, renta, fala taqul lahum uff, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah katakan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Berikan perhatian terbaik, hadir di hari tua mereka. Untuk mencapai semua ini tentu dibutuhkan kelapangan hati, dibutuhkan kekuatan iman. Dan ingatlah, sebelum kajian ini kita tutup, bahwa sejarah selalu berulang. Mari kita berpikir terhadap diri kita masing-masing. Ketika kita ingin di hari tua kita diperhatikan oleh anak-anak kita, ketika kita menginginkan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kita sampai kita renta, maka berikan keteladanan kepada anak-anak kita bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena di sana mereka akan melihat, ketika dia melihat ayah dan ibunya berbakti kepada orang tuanya, maka secara tidak langsung anak-anak itu akan bertekad, kelak aku akan membahagiakan ayah dan ibuku di hari tuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah tuntun kita dengan hidayah, Allah berikan kekuatan lahir dan batin, sabar, tabah. Betapapun keadaan orang tua kita, Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti, anak-anak yang Allah ridhoi sikap, perilaku, dan perkataan kita terhadap kedua orang tua kita sampai ajal datang menjemput mereka. Bahkan ketika mereka sudah di dalam kubur pun tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Kirimkan doa-doa terbaik, kirimkan doa-doa terbaik untuk mereka, karena itulah yang mereka tunggu setiap waktu. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.